Selamat datang di channel Logika Kehidupan, tempatnya belajar teknologi, sistem, dan solusi digital. Di video kali ini kita akan membuat sebuah sistem informasi HRM dari nol ya. Kita akan bangun modul-modul yang ada di dalam sistem HRM ya. HRM adalah tulang punggung manajemen SDM modern. Dengan sistem ini perusahaan bisa lebih mengelola data karyawan dengan baik dan digital. Baik, kita langsung ke TKP saja ya. Yang pertama adalah pastikan Anda sudah memiliki web server ya, yaitu Exam ya, dan sudah memiliki PHP RAD ya. Ini terpisah di antara install. Silakan nanti lihat di modul berikutnya, itu ada Exam ya, atau cara install PHP RAD dan Exam. Nah, oke, kita masuk dulu ke Examnya, kita aktifkan, kita klik ya, pilih Start untuk Apache dan Start untuk MySQL ya. Nah, ketika ini sudah aktif ya, pastikan dengan browser kita ketik localhost ya, bahwa database-nya ini sudah berjalan dengan baik gitu ya. Lalu kita aktifkan PHP RAD-nya ya. Silakan Anda install. Nah, di sini sudah terbuka ya PHP RAD-nya. Lalu kita buat project baru, new. Kita ketik di sini projectnya adalah HRM ya, Human Resource Management. Lalu kita pilih di sini database-nya, kita buat karena belum ada ya, DB HRM ya. Oke, DB HRM kita create ya. Oke ya. Nah, di sini sudah terbuat sebuah database ya. Lalu kita klik project, create project. Ini kita buatkan ya sebuah tabel dulu. Yang pertama kita buat tabel user ya, ini nanti untuk login ya, integer auto increment, lalu username ya, kira-kira 50, lalu password ya, biarkan ya 255 ya, karena nanti di encrypt. Lalu telepon ya, HP ya kurang lebih 15, nomor handphone. Lalu di sini kita bikin email ya, mungkin 70 cukup ya, dan foto ya, foto bagi user biarkan 255. Nah, kalau sudah kita klik save ya. Nah, ini sudah terbentuk satu tabel user ya, dimana langsung membentuk root ya. Kalau kita lihat hasilnya, kita simpan dulu projectnya ya, kita simpan. Saya kasih nama HRM ya, HRM. Kita simpan projectnya HRM, lalu kita review yes. Nah, di sini akan terlihat ada sebuah sebuah aplikasi baru ya. Kita bukanya bisa menggunakan browser ya, yang tadi kita buka di sini. Nah, kita ketik aja di sini localhost ya, HRM itu ya. Nah, ini sudah terbentuk ya, sama seperti yang ada di PHP RAD ya. Kita simpan. Oke. Nah, setelah kita membuat sebuah project dari HRM ini, kita sekarang akan melanjutkan ke desain tampilannya dulu ya, biar lebih lebih enak dipandang atau disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jadi di sini yang pertama saya akan rubah dulu, ini HRM-nya kita bikin ya, Human Resource Development gitu ya, atau mungkin huruf besar ya. Kita klik di sini project setting
Nah, pilih ke atas. Nah, ini kita ganti dulu ya, HRM ya. Kalau cukup mungkin tulisannya human ya, human resource development ya, resource development ya. Nah, kalau sudah kita klik oke. Nah, ini udah berubah ya, human resource development. Nah, ini ada user dan home. Nah, ini untuk merubah ini kita rubah di sini di project item ya. Nah, di sini Anda tinggal memilih mana yang menurut Anda bagus gitu ya. Ini menyangkut masalah selera sebenarnya ya. Nah, bisa seperti apa itu tergantung dari selera kita gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ada juga misalkan yang ini ya. Nah, seperti ini. Jadi silakan Anda tentukan untuk tampilannya yang seperti yang mana gitu ya. Mungkin saya ngambil yang ini nih ya sekarang nih, yang blue voltage ya. Nah, blue voltage ini sih nggak bisa dirubah-rubah ya, seperti apa gitu ya. Jadi ini disesuaikan dengan selera masing-masing gitu. Kalau kita memilih terus ya tentunya tidak ada akhirnya. Yang penting saya buatkan seperti ini dulu nih ya. Nanti bisa kita rubah lagi kalau dirasa kurang sesuai gitu ya. Kita klik OK, simpan, lalu kita reload ya, reload. Nah, ini udah berubah ya. Nah, setelah ini kita membuat apa namanya tampilannya. Nah, kita langsung saja sekarang kita buat untuk loginnya gitu ya, login. Jadi kita langsung masukkan, ketika masuk kita harus langsung login ya ke dalam sistem. Nah, di sini kita klik menu authentication ya, lalu kita pilih tabelnya user ya, lalu kita di sini buatkan username-nya, dipilih dengan username, passwordnya dengan password, user ID-nya dengan ID user, emailnya dengan email, dan fotonya dengan foto ya. Nah, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita simpan seperti biasa, di reload lagi untuk memastikan aplikasi sudah berjalan. Nah, di sini sudah tampil seperti ini. Kita akan coba di browser ya, kita refresh. Nah, seperti ini. Karena ini belum ada apa namanya datanya, maka kita harus register dulu ya. Kita buat di sini, misalkan saya bikin admin ini ya, sebagai administratornya ya. Di sini passwordnya juga saya bikin admin. Silahkan Anda nanti tentukan aja sendiri. Yang penting ini adalah sebagai password administratornya ya. Berteleponnya misalkan ya bebas lah ya. Nah, telepon, lalu emailnya misalkan sebagai admin juga ya, admin @yahoo misalkan ya. Nah, baru fotonya kita pilih. Nah, foto ini saya ambil ke sini ya, ke htdoc. Ini di htdoc HRM. Nah, di sini ada asset, ada image. Nah, saya pilih sementara ini yang sebelum nanti bisa kita rubah juga ya. Klik OK, lalu kita submit ya. Nah, di sini sudah terbentuk ya. Kalau kita klik user ini sudah ada satu user. Nah, mungkin saya tambahkan satu lagi ya, agar nanti user ini biar bisa satu user ya, ini sebagai grup ya, nanti satu admin satu user. Jadi kalau user itu hanya bisa melihat berdasarkan ketentuan yang diatur oleh admin, sementara admin itu seluruhnya gitu ya, kira-kira begitu. Jadi saya buatkan satu lagi supaya gampang, namanya user saja ya, user. Passwordnya saya bikin user. Mungkin kalau nanti kan bisa ditambahkan dengan user-user yang lain ya, cuman ini grupnya adalah grup user dan grup admin ya. Ini kita masukkan di sini ya. Lalu emailnya misalkan user ya, dari Yahoo. Untuk sementara fotonya sama juga ya, nanti bisa kita rubah. Kita klik submit ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, di sini yang harus kita buang ini user ID, dengan ini kita buang ya. Kita buka dulu PHP-nya, page
Nah ini di user ini user ID nggak perlu kayaknya ya, karena sudah ada number ya. Kita simpan, review. Nah baru kita lihat hasilnya. Nah ini sudah tidak ada ya. Oke. Nah jadi kita sudah punya satu user ini ya. Nah ini login admin ya. Kalau kita logout dia akan keluar. Nah lalu kalau kita masuk sebagai user juga sekarang masih sama ya, bisa ya. Kenapa? Karena memang belum diatur hak aksesnya ya, jadi masih sama-sama kewenangannya ya. Nah di sini kita coba akan buatkan misalkan ini admin ya, saya akan coba buatkan di sini menunya jangan seperti ini, kita menunya turun ke bawah gitu ya. Nah di sini kita buka PHP-nya, pilih project menu ya. Nah di sini kita tentukan adalah static collapse sidebar ya, kita klik supaya ini menunya di sini ya. Nah ini kita klik di sini home, ini saya kasih menu ikonnya ya home ya. Nah ini home ya, kita klik oke. Untuk user mungkin di sini juga kita bikin user ya, user. Kita bikin usernya banyak ya, kumpulan user. Nah terus juga mungkin kita akan menambahkan beberapa menu ya nanti di sini, menu-menu dokumen ya. Mungkin saya buatkan dulu ya, kita simpan dulu, kita reload. Nah sekarang kita masuk ke programnya, kita tes. Nah ini sudah seperti ini ya, ini nanti foto di sini adalah menunya. Nah menu ini nanti akan saya atur berdasarkan dokumen mungkin ya, nanti saya buatkan dulu di sini. Kita buat dulu ya. Di sini yang pertama adalah kita akan buatkan, kita klik manage database table. Saya bikin dokumen namanya ya, namanya ini proses ya. Itu ya. Nah, di sini ID proses dan nama proses ya. Gitu aja ya. Di sini cukup nama dokumen itu biasanya 25 cukup ya, atau mungkin 40. Oke, lalu yang berikutnya saya buatkan lagi transaksi ya, atau entry ya, saya bikin ya, entry ya. Ini ID entry sama entry ya, di sini 40 ya. Oke, sama nanti saya buatkan report ya, report ini ID report ya, sama report. Nah, ini juga 40. Lalu kita simpan ya. Setelah ini terbentuk ya, kita buka di sini di menunya. Nah ini kita akan jadikan menu utamanya ya. Jadi home digeser, di home entry, lalu di proses, lalu report ya, baru ini ya. Nah mungkin kita bisa bikin juga utility ya buat apa namanya, buat password ini, buat user ya. Nah kita buatkan di sini entry ini, ikonnya kita buatkan ya. Ini bebas, silahkan Anda tentukan saja. Mungkin kalau SC itu lebih identik dengan master ya, kalau master mungkin saya bikin bar ya. Lalu untuk proses ini kan dengan transaksi ya, transaksi itu lebih identik terhadap kalender atau mungkin buku ya. Ini mungkin ada buku gitu ya, atau kalender ya, karena ini transaksi harian. Juga report ini kita menu ikonnya kita pilih report, lebih cenderung kepada grafik ya. Nah ini untuk report. Nah mungkin nanti satu lagi kita buatkan apa namanya, utility kali ya. Sini kita buatkan di sini dokumen utility ya, ini di database table kita buatkan di sini utility ya. Di sini ID utility ya, terus di sini adalah utility. Di sini 40 dokumennya ya.
lalu kita simpan di sini. Nah, kita kembali ke project menu. Nah, di sini sudah nunggu utility ya. Nah, utility ini kita jadikan sebagai menu. Nah, biasanya kalau menu icon utility ini biasanya sih umumnya sih greedy gitu ya, greedy. Kalau ini sertifikat ya, biasanya sih ada greedy. Nah, ini cog ya, kita pilih ini. Nah, lalu di sini user ini masuk ke dalam utility gitu ya, kita simpan. Oke, simpan lagi, review ya. Nah, sekarang kita lihat hasil di aplikasi programnya. Nah, ini ada beberapa. Nah, seperti ini ya menunya. Oke, ini adalah project Human Resource Development ya, yaitu terkait dengan urusan HRD di perusahaan, dari mulai data karyawan sampai penggajian, cuti dan lain sebagainya ya. Nanti kita akan bahas untuk lebih rincinya ya, materi-materi yang hubungannya dengan HRM ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan ke episode berikutnya ya, yaitu Human Resource Development ya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.